Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala Dewi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi 1 hingga materi 6 pada mata kuliah Seni Budaya dan Prakarya. Materi pertama yang berjudul tentang konsep dan hakikat strategi pembelajaran. Secara harfiah, strategi pembelajaran dapat kita artikan sebagai seni melaksanakan atau biasa kita sebut dengan rencana. Secara umum, konsep strategi pembelajaran pada mata pelajaran seni budaya, tepatnya di sekolah umum seperti TK, SD, SMP, atau SMA, pusat utamanya adalah proses. Pendidikan seni budaya diarahkan untuk mengembangkan kreativitas dan potensi dalam diri anak. Pada hakikatnya, di dalam strategi pembelajaran akan muncul interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Tujuan seni budaya dan prakarya untuk anak SD atau MI yang pertama, memahami konsep pentingnya pembelajaran seni budaya dan keterampilan. Yang kedua, memahami apresiasi terhadap seni budaya dan keterampilan. Yang ketiga, menampilkan peran serta dalam budaya dan keterampilan di tingkat lokal, regional, dan global. Selanjutnya kita akan beranjak kepada karakteristik strategi pembelajaran dalam pelajaran seni budaya dan prakarya. Ada 3 bentuk. Yang pertama, multidimensional. Maksudnya seni mampu mengembangkan kecerdasan pada diri manusia seperti kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, ataupun kecerdasan spiritual. Yang kedua ada multigual. Multigual ini maksudnya seni mampu mengembangkan ragam bahasa. Bisa dilihat dari seni visual, seni gambar, ataupun bunyi dan gerak. Yang ketiga ada multikultural. Nah, karena di Indonesia banyak budaya, seni mampu mempersatukan kebudayaan-kebudayaan lainnya. Selanjutnya, strategi pembelajaran terbagi menjadi 2. Yang pertama, strategi konseptual. Nah, yang dimaksud dengan konseptual yaitu strategi yang terpadu atau integrated learning yang tidak menghilangkan esensi dari masing-masing materi seperti seni rupa, seni tari, ataupun seni musik. Yang kedua, ada strategi operasional. Nah, tidak semua guru memiliki latar belakang seni. Jadi, pendekatan teknis ini dimaksud untuk menyangkut 3 aspek. Yang pertama, aspek teoritis, aspek praktis, dan terakhir aspek apresiatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam strategi pembelajaran ada 4. Yang pertama adalah pengajaran, yang kedua adalah karakteristik siswa, yang ketiga adalah situasi, dan yang keempat adalah fasilitas. Baiklah, saya akan melanjutkan pada materi 2 yang berjudul tentang model pembelajaran. Model pembelajaran menurut Rianto adalah sebuah perencanaan atau pola yang digunakan untuk menerapkan pedoman dan merancang pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya ada ciri-ciri model pembelajaran. Ciri-cirinya ada 5. Yang pertama, model pembelajaran memiliki prosedur yang sistematik. Maksudnya, model pembelajaran itu sudah tersusun rapi oleh guru. Yang kedua, ada hasil belajar. Hasil belajar ini yang ditetapkan secara khusus. Maksudnya sudah ditetapkan oleh guru. Yang ketiga, ada penetapan lingkungan secara khusus. Yang keempat, ada ukuran keberhasilan atau pencapaian apa yang sudah didapatkan oleh siswa. Selanjutnya ada macam-macam model pembelajaran. Yang pertama, komparatif atau biasa disebut dengan comparative learning. Nah, di sini ada interaksi antara pendidik dan peserta didik. Jadi siswa akan mendapatkan langsung pengalaman dan dapat menerapkan ide-ide untuk mengeluarkan pendapat. Selain itu, model ini juga bisa mengurangi sifat individualistik. Model ini dikembangkan untuk hasil belajar, untuk mencapai hasil belajar berupa prestasi akademik, terus ada toleransi, menerima keberagaman, dan pengembangan keterampilan sosial. Nah, yang kedua ada contextual teaching and learning. Pembelajaran ini diawali dengan tanya jawab agar motivasi siswa semakin terlihat dan bersemangat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada berbasis masalah. Maksudnya, pembelajaran dimulai dengan pemecahan masalah. Yang ketiga ada team gamers tournament. Nah, dilakukan dengan mengelompokkan siswa dan setiap kelompok akan dibagi tugas yang berbeda pula. Dalam model pembelajaran ini banyak sekali fungsinya. Salah satunya adalah untuk meningkatkan interaksi antara pendidik dan peserta didik. Nah, kita akan beralih kepada manfaat model pembelajaran. Untuk guru, model pembelajaran ini sangat berguna sekali dalam memudahkan sistem pembelajaran. Untuk siswa, akan memudahkan siswa untuk memahami pembelajaran yang telah diajarkan oleh guru. Selanjutnya kita akan beranjak pada materi ketiga yang berjudul pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat kita artikan sebagai sudut pandang dalam sebuah proses pembelajaran. Menurut Rusman, pendekatan pembelajaran adalah tahap pertama pembentukan suatu ide dalam memandang dan menentukan kajian objek. Pentingnya pendekatan dalam pembelajaran ada 2 kepentingan. Yang pertama, kepentingan individu. Di dalam pembelajaran harus mementingkan bakat, minat,
kemampuan dan kecenderungan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, kepentingan masyarakat. Nah, di dalam kepentingan masyarakat ini, pendekatan menjadi sarana atau wadah untuk menyalurkan semua gagasan, semua pikiran, maupun agama, politik, dan pengetahuan di masyarakat. Selanjutnya ada jenis-jenis pendekatan. Jenis-jenis pendekatan yang pertama yaitu pendekatan individualistik. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa peserta didik memiliki latar belakang yang berbeda, kecerdasan yang berbeda, kepribadian yang berbeda pula. Maka, pendekatan ini berguna untuk menyelesaikan masalah pada anak yang mempunyai masalah individu di dalam kelas. Yang kedua, ada pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok ini berguna untuk membangun sikap sosial kepada anak. Yang ketiga adalah pendekatan campuran. Pendekatan campuran ini menggabungkan antara pendekatan individualistik dengan pendekatan kelompok. Yang keempat ada pendekatan edukatif. Maksudnya, pendekatan edukatif ini dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan ke dalam diri anak. Nah, pendekatan yang kelima adalah pendekatan pengalaman. Di dalam hidup kita pasti mempunyai pengalaman, maka pendekatan ini cocok dilakukan untuk mengubah perilaku anak yang tidak baik menjadi baik berdasarkan pengalaman yang pernah dialami atau tidak. Nah, yang keenam ada pendekatan emosional. Perasaan senang, tidak senang, dan mengarahkan ke emosionalan. Guru mengarahkan emosinya, mengarahkan kepribadiannya. Nah, yang ketujuh ada pendekatan rasional. Pendekatan rasional ini mengajak anak untuk berpikir logis gitu. Nah, selanjutnya ada pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional ini mengarahkan semua ilmu untuk kehidupan sehari-hari atau menjadikan kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah, yang selanjutnya pendekatan keagamaan. Pendekatan keagamaan ini sangat penting untuk diterapkan kepada peserta didik karena dengan nilai-nilai agama maka kehidupan akan terarah menjadi lebih baik. Yang terakhir ada pendekatan kebermaknaan. Untuk menyampaikan pendapat, gagasan, pikiran, mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi pendekatan ini sangat berguna untuk mengasah kognitif anak. Nah, selanjutnya kita akan beranjak kepada materi keempat yang judul materinya adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara-cara untuk menyajikan materi pembelajaran di dalam kelas. Dengan metode pembelajaran, maka materi akan mudah dipahami dan siswa akan bersemangat dalam proses pembelajaran. Ada beberapa syarat dalam menggunakan metode. Yang pertama, metode yang digunakan harus mampu membangkitkan minat dan semangat siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, metode dapat merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih lanjut. Yang ketiga, metode yang digunakan dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk menerapkan ke kehidupan sehari-hari. Yang keempat, metode dapat menjelaskan dengan baik dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, metode dapat menanamkan dan mengembangkan materi-materi yang akan diajarkan. Selanjutnya, tujuan metode ada 6. Yang pertama, untuk membantu siswa memahami proses pembelajaran. Yang kedua, untuk memudahkan guru dalam menyampaikan pembelajaran. Yang ketiga, untuk menarik minat dan keinginan siswa untuk belajar lebih lama. Nah, selanjutnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan terakhir yaitu untuk menghantarkan pembelajaran ke arah yang lebih ideal, tepat, dan relevan. Macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama adalah metode diskusi. Metode diskusi ini adalah metode yang dilakukan untuk memecahkan masalah. Yang kedua ada metode ceramah. Metode ceramah ini adalah penjelasan dari guru atau penjelasan dari siswa kepada teman-temannya. Jadi pada metode ceramah ini bukan hanya guru saja yang dapat berceramah, tetapi juga siswa atau siswi. Nah, yang ketiga ada metode ekspresi bebas. Nah, metode ekspresi bebas ini dilakukan untuk mengeluarkan isi hati para siswa dengan cara melukis atau bernyanyi atau menari. Nah, selanjutnya ada metode demonstrasi eksperimen. Demonstrasi adalah memperagakan dan eksperimen adalah mencari pengalaman. Nah, ketika dua ini digabungkan maka timbullah pengalaman-pengalaman baru. Nah, selanjutnya ada metode mencontoh. Metode ini adalah metode yang paling tua di dalam seni budaya. Selanjutnya ada metode global. Metode global ini digunakan untuk awal pembelajaran, seperti membentuk gambar. Nah, selanjutnya yaitu materi kelima yang berjudul tentang teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah bagian dari metode yang bisa diartikan sebagai cara untuk mengimplementasikan metode secara spesifik. Menurut Cecep, teknik adalah cara yang konkret dalam proses pembelajaran. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, teknik diartikan sebagai metode atau mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu, membuat sesuatu dalam bidang macam-macam teknik. Yang pertama ada teknik diskusi, teknik ceramah, teknik kerja kelompok, teknik pemberian tugas, teknik penemuan, dan teknik inquiry. Nah, selanjutnya materi terakhir yaitu materi ke-6 tentang pemilihan bahan ajar.
bahan ajar adalah sebuah materi pembelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan oleh guru dan siswa untuk mencapai pembelajaran. Biasanya bahan ajar ini dititik beratkan pada sebuah buku. Padahal bahan ajar ini bisa bersumberkan dari internet, jurnal, majalah, koran, CD interaktif, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam pemilihan sumber belajar. Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Maksudnya ada kaitan antara materi yang akan diajarkan dengan kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua yaitu prinsip konsistensi. Nah, jika kompetensi dasarnya ada 4, maka bahan ajar yang akan digunakan harus meliputi kompetensi dasar yang 4 itu. Yang terakhir ada prinsip kecukupan. Artinya materi yang akan diajarkan hendaknya cukup untuk memadai dan membantu siswa dalam pembelajaran. Terima kasih, inilah akhir dari video ini. Ketika ada kesalahan dalam pengucapan kalimat ataupun dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.